Setir, balik lagi di channel Setir Kanan bareng gue Bogiva. Dan mumpung kita lagi di Eropa, kayaknya kan sayang banget kalau cuma ke Paris doang buat nonton Paris Motor Show. Nah, makanya gue lagi jalan-jalan ke salah satu negara Skandinavia yang kalau lo ngeliat dari gedung di belakang gue kira-kira negaranya apa mungkin bisa tebak. Ya, gue lagi di kota Copenhagen, Denmark, dan gue mungkin nggak akan lama di sini. Cuma gue mampir ke sini karena di sini ada beberapa tempat yang punya nilai sejarah otomotif cukup besar dan menurut gue itu menarik banget buat dikunjungin gitu. Nah, tempatnya apa dan apa aja yang ada di sana? Kalau penasaran, tonton terus videonya. Oke sobat setir, after kita naik kereta, naik bis kedinginan, terus kita jalan sampai Haning Collection. Akhirnya sekarang gue udah sampai di sini dan wow, ini banyak banget mobil klasik sampai modern. Makanya gue kayaknya nggak akan bisa bahas semua, tapi gue akan kasih lihat mobil-mobil ikonik, terutama sports car yang ada di koleksi Haning Collection ini. Mobil apa aja? Let's check it out. Haning Collection ini gede banget, jadi kayaknya gue akan mulai dari model yang paling ada di dekat gue sebagai model pertama yang akan gue bahas dalam kompilasi mobil-mobil sports paling menarik dari berbagai era yang ada di Haning Collection ini. Dan mobilnya apa? Itu ini, Chevrolet Corvette. Ini adalah Chevrolet Corvette generasi, bisa dibilang generasi hampir pertama, karena sebenarnya ini adalah versi update dari generasi pertamanya Chevrolet Corvette gitu. Jadi ceritanya di tahun 1950-an, after Perang Dunia II ya, orang-orang Amerika itu banyak yang prajurit-prajurit Amerika itu banyak yang pulang membawa mobil-mobil sport Italia dan Eropa gitu. Nah akhirnya Chevrolet memutuskan bahwa kayaknya pabrikan Amerika perlu nih bikin sport car dia sendiri gitu. Dan akhirnya keluarlah Chevrolet Corvette gitu, generasi pertama di tahun 1953. Sayangnya di tahun itu Chevrolet Corvette ini itu cuma punya mesin 3.900 cc, bodinya dari fiberglass biar ringan gitu maksudnya. Tapi ternyata nggak bisa. 3.900 cc, transmisinya cuma 2 speed. Harusnya sih sebenarnya ide mobil sport Amerika itu sempat hampir di scrap gitu. Jadi Chevrolet Corvette ini sempat hampir nggak diteruskan. Tapi ternyata diselamatkan dengan penggantian mesin yang menjadi small block V8 4.300 cc dan 3-speed manual transmission. Nah dari situ mobil ini akhirnya jadi lebih baik dan jadi lebih menyenangkan dan jadi lebih sporty dibanding versi awalnya. Nah dari situlah Chevrolet terus mengembangkan si Corvette ini jadi versi yang ada di depan kita sekarang ini dengan mesin 4.600 cc V8 tetap 290 horsepower dan dia punya elemen-elemen desain yang masih dibawa sampai Chevrolet Corvette sekarang gitu. Jadi di belakang itu ada ducktailnya, terus di sini logo Chevrolet Corvette yang masih ada kayak gini, ini keren banget, dia bening gitu. Terus dia ada penambahan double tail light dan ya overall proper sports car untuk masanya. Oke, salah satu mobil lain yang di sini juga menurut gue yang sangat ikonik adalah ini, Lamborghini 400 GT. Nah, buat yang belum tahu, jadi Lamborghini itu sebenarnya dulu adalah seorang industrialis sukses di Italia yang saking suksesnya dia tuh sampai bisa membeli Ferrari. Cuma si Ferruccio Lamborghini ini merasa kurang nyaman sama mobil Ferrari yang waktu itu dia kendarai 250 GT. Dia tuh ketika menyampaikan ketidaknyamanan ini ke Ferrari tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Akhirnya dia decide buat bikin mobilnya sendiri gitu. Nah, berdirilah Lamborghini Automobili dengan produk pertamanya adalah 350 GT yang selanjutnya disempurnakan jadi 400 GT ini gitu. Jadi pada saat itu Lamborghini itu nggak mau bersaing Ferrari head to head. Jadi dia nggak mau bikin supercar. Dia maunya bikin Grand Tourer yang powerful tapi nyaman gitu.
Nah jadi mobil kayak gini, kalau dilihat dibandingkan mobil-mobil di eranya tahun sekitar 66 sampai 68, mobil ini tuh cenderung besar. Tapi mesinnya V12, 3.900 cc dan menghasilkan 320 horsepower. Jadi dengan konfigurasi 2+2 kayak gini, bodi sebesar ini, mobil ini tuh sangat-sangat responsif dan kencang gitu. Jadi mobil inilah yang akan menjadi cikal bakal nantinya Lamborghini memproduksi supercar seperti sekarang. Kenapa? Karena mesin V12-nya pertama kali develop itu bisa berputar sampai 11.000 rpm gitu. Nah karena memang si Ferruccio Lamborghini ini nggak mau mobilnya itu jadi race car gitu, akhirnya ditune menjadilah seperti ini gitu. Tapi mesin itu yang selanjutnya akan menjadi cikal bakal Lamborghini paling eksotis yang pernah diluncurkan di awal masa-masa Lamborghini itu berdiri, yaitu Lamborghini Miura gitu. Jadi sharing platform, tapi ini adalah mobil GT-nya Lamborghini yang paling pertama kali dirilis secara sukses. Nah. Kalau ditanya mobil apa sih yang termasuk salah satu mobil paling indah sepanjang masa? Mungkin jawabannya adalah salah satunya mobil ini yang ada di samping gue sekarang ini. Bahkan ini pernah dinobatin jadi salah satu mobil terindah waktu pertama kali dia diluncurkan. Nah ini apa? Ini adalah Jaguar E-Type gitu. Jadi bahkan ini gak tahu sih, memang belum pernah dikonfirmasi, tapi katanya Enzo Ferrari sendiri pernah bilang bahwa Jaguar E-Type ini adalah salah satu mobil yang paling one of the most beautiful car ever made. Kenapa? Karena mobil ini terinspirasi dari kesuksesan Jaguar D-Type di Le Mans yang menang 3 tahun berturut-turut. Jadi dari tahun 1965, 66, dan 67. Nah, lahirlah mobil ini. Kenapa mobil ini itu bisa disebut sebagai mobil yang paling indah? Karena nggak cuma bentuknya yang emang sangat-sangat estetik. Lihat sleek lines, dia tetap terlihat elegan dan tapi tetap tegas, tetap sporty. Mobil ini tuh juga termasuk mobil yang teknologinya paling canggih pada pertama kali dia diluncurkan. Kenapa? Karena memang mobil ini tuh diturunkan dari mobil balap dengan teknologi terbaik yang ada dimiliki Jaguar pada saat itu. Contohnya, mobil ini udah pakai 4 rodanya itu independent suspension. Terus dia udah pakai 4-wheel brakes, jadi di semua disc brake, di semua roda itu dipakai disc brake. Dan dia itu mesinnya di saat mobil-mobil lain itu masih ya sekitar 1000 cc, 2000 cc, dia udah pakai 4200 cc dan menghasilkan tenaga itu hampir 265 horsepower. Dan mobil ini itu yang ada di sini itu Jaguar seri 1 itu ditandai dari masih ada kaca di sini. Jadi E-Type seri 1 itu benar-benar yang pertama kali diluncurkan oleh Jaguar sebelum dia berubah menjadi 2+2 konfigurasi kursinya. Kita bisa lihat di sini konfigurasi kursinya masih hanya 2. Jadi ini benar-benar tipe yang sport coupe yang paling awal dan paling ikonik dari seluruh Jaguar E-Type. Nah mobil ini tuh juga kenceng banget. Dia itu termasuk mobil yang disebut bisa hampir ilegal lah gitu di jalanan itu, karena 0 sampai 100 km per jam mobil ini cuma ditempuh dalam 6,4 detik. Dan kerennya mobil ini waktu pertama kali diluncurkan di Geneva Motor Show itu disetir sendiri langsung dari pabriknya di Inggris ke lokasi peluncurannya di Switzerland itu. Jadi untuk menunjukkan reliabilitasnya dan kecepatan mobil ini bisa nyetir dari Inggris ke Switzerland itu langsung dikendarain, dan itu sukses memukau orang-orang yang pada saat itu hadir di peluncuran. Oke, ngomongin mobil-mobil sports dari era-era sebelumnya, nggak akan ada yang lebih ikonik kalau ngomongin mobil Jerman, terutama Porsche, dibanding ini, Porsche 911. Porsche 911 itu pertama kali diluncurkan tahun 1964. Dan itu sebenarnya adalah mobil productionnya Porsche yang meneruskan Porsche 356. Gitu. Jadi sebelumnya Porsche itu memang bikin sports car yang nggak terlalu powerful kalau untuk standar sekarang, tapi sangat fun to drive. Dan nggak tahu gimana caranya Porsche tuh selalu bisa bikin mobil yang dia tuh enak dikendarai meskipun bentuknya itu kelihatan nggak common gitu.
untuk eranya gitu ya. Nah, ini adalah lanjutan dari Porsche 356 gitu. Bedanya kalau Porsche 356 itu menggunakan mesin 4 silinder, ini pakai flat six boxer engine 6 silinder di belakang, langsung di atas rear axle gitu. Nah, mobil ini pertama kali itu sebenarnya balik lagi dibuat sebagai mobil yang enak dipakai buat jalan-jalan biasa gitu. Dia tuh 2+2. Dia itu sebenarnya dibuat untuk jalanan. Pertama kali mesinnya itu 2000 cc, tapi sempat kurang cocok dengan karakter berkendara, akhirnya naik ke 2200 cc, kemudian akhirnya naik ke 2400. Nah, di sini adalah versi 2200 cc. Dia menghasilkan 140 horsepower di roda belakang. Jadi mesinnya itu benar-benar di belakang. Dan ini ternyata gak cuma enak dipakai di jalan, tapi juga begitu dipakai kompetisi, dipakai road race, ternyata tuh menang terus. Ujung-ujungnya model paling ikonik yang kita kenal sekarang, yang selalu dikenal sebagai mobil yang paling banyak menjuarai kompetisi motorsport, yaitu 911 Carrera. Nah, inilah cikal bakal dari 911 Carrera yang mesinnya udah jauh lebih besar lagi dan jauh lebih powerful lagi, dan masih diproduksi sampai sekarang nameplate-nya. Oke, mobil selanjutnya adalah ini, BMW 2002. Jadi, BMW itu dulu pertama kali mengenalkan seri 02 itu adalah BMW 1602. Pada saat itu seri 2 itu mobil yang nyaman, enak dipakai gitu, tapi dia memang mobil sedan biasa gitu. Nah, karena mobil itu enak dipakai, akhirnya BMW itu mengembangkan versi yang lebih powerful dan berakhir jadi mobil BMW 2002 Turbo ini gitu. Nah, BMW 2002 Turbo ini adalah mobil pertamanya BMW dan mobil Eropa pertama yang pakai turbo sebagai bagian langsung dari mesinnya gitu. Jadi bukan tambahan dan bukan modifikasi. Udah jelas mobil ini punya horsepower yang nggak bisa diragukan buat masa itu gitu ya, karena dia cuma bermesinkan 2000 cc 4 silinder, tapi tenaga itu bisa sampai 170 horsepower. Dan mobil ini waktu pertama kali meluncur itu digadang-gadang bahkan bisa menyaingi purebred race car gitu, yang memang DNA-nya race car tuh kayak Porsche 911 gitu, atau mobil-mobil bahkan Dino Ferrari pun bisa dianggap sebagai saingan mobil ini. Kenapa? Karena top speed mobil ini kecil-kecil begini itu bisa sampai 211 km per jam. Nah, sayangnya si mobil yang sangat fenomenal ini datang di waktu yang salah gitu. Jadi BMW 2002 ini pertama kali diluncurkan itu tahun 1973, di mana itu bertepatan dengan krisis minyak dunia yang membuat harga minyak dan segala macam itu menjadi mahal banget, sehingga orang nggak tertarik untuk beli mobil-mobil yang performance gitu. Orang-orang mulai tertarik membeli mobil yang lebih hemat dan lebih efisien gitu. Tapi nggak apa-apa, karena BMW pun bilang bahwa meskipun mobil ini itu sangat bisa dibilang bertentangan waktu berluncurnya dengan kondisi keadaan saat itu gitu ya. Jadi bisa dibilang kasarnya nggak laku lah. Tapi inilah cikal bakal BMW M Division. Teknologi yang ada di mobil ini itu yang menjadi cikal bakal M Division dan mobil-mobil performance, high performance lainnya dari BMW gitu. Termasuk penggunaan ini, stripes BMW competition yang ada di sini. Warna khas dari mobil-mobil BMW yang selanjutnya itu dipakai sebagai ciri khas sportnya mereka. Oke, untuk mobil yang mungkin akan jadi terakhir gue bahas ini, gue sebenarnya cukup amazed. Gue akhirnya bisa melihat mobil ini beneran in real life, karena ini adalah mobil yang bisa dibilang jadi salah satu mobil paling ikonik dan disukain hampir semua mungkin anak cowok atau orang yang sering main game balapan gitu, karena memang mobil ini ikonik gitu. Mobil apa? Yaitu ini yang ada di depan gue, Lamborghini Countach. Dan kebetulan ini ada versi 5000S, di mana mobil ini mesinnya V12 4750 cc dan dia menghasilkan tenaga di RPM 7000 sebesar 395 horsepower. Dan torsinya itu peak di 5000 rpm, yang mana sebenarnya tenaga itu udah sangat-sangat besar untuk mobil ini pada masanya. Dan mobil ini kerennya adalah mesinnya itu diletakkan di kompartemen tengah. Jadi ini adalah mobil Lamborghini yang merupakan salah satu mobil paling ikonik bermesin tengah setelah Lamborghini Miura sebelumnya.
yang posisi mesinnya itu longitudinal. Jadi Lamborghini Miura itu sebelumnya melintang gini, ini jadi membujur sesuai sama bentuk kabin mesin. Dan mobil ini juga punya desain yang benar-benar timeless dan sangat memorable. Bahkan mungkin gak ada yang gak tahu Lamborghini itu bentuk kayak gini karena desain Italian wedges yang diadopsi mobil ini. Jadi desainnya memang benar-benar radikal dan keren banget, timeless. Udah gitu sudut-sudutnya itu bener-bener gue sampai kehabisan kata-kata mau ngomongnya gimana. Ini bener-bener mobil yang timeless dan kayak pesawat gitu. Jadi kokpitnya bener-bener kayak pesawat. Terus juga saking mobil ini tuh sangat high performance, dia tuh bahkan di structure-nya itu udah disematkan roll bar yang bisa membuat mobilnya jadi lebih stabil dan lebih stiff sekaligus lebih aman gitu. Dan ngomong-ngomong, mobil ini punya tampang yang bener-bener ikonik dan salah satu hal yang paling gue suka adalah konsep pop-up headlights-nya. Gue sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Mobil ini bener-bener mobil legendaris yang akhirnya gue bisa ketemu in real life. Duh, gue tuh ya kalau bisa pengen banget nginep di sini, bahkan mungkin lebih lama lagi, seminggu gitu kayak buat ngeliat semua yang ada di sini. Cuma ya udah, itulah tadi beberapa mobil sports dan ikonik yang ada di Hanik Collection gitu. Dan ngomong-ngomong soal ikonik, sebenarnya ada sih satu mobil yang kelihatannya sporty dan sebenarnya ikonik banget. Tapi sporty karena spesifikasinya memang biasa aja, yaitu DMC DeLorean gitu. Jadi mobil ini terkenal gara-gara film Back to the Future, dia itu berfungsi jadi time machine di mobil itu. Bentuknya keren, pintunya gull wing membuka ke atas gitu. Tapi secara spek dia itu sebenarnya cukup understated gitu. Bahkan akselerasi 0 ke 10-nya aja tuh di atas 10 detik gitu. Jadi memang mobil itu pun tidak berlanjut lama, hanya 3 tahun diproduksi sebelum akhirnya si DMC-nya sendiri, produsennya itu bangkrut gitu. Jadi ya memang nasib mobil itu kadang bentuk sama fungsinya itu suka beda gitu. Cuma ya udah, kira-kira kayak gitu aja video kali ini. Masih banyak lagi hal yang mungkin bisa dibahas di Hanik Collection ini, dan selanjutnya video ini sampai sini aja. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Setir Kanan, dan pastinya see you on the next video. Bentar, ada mobil nanti. Kedinginan. Dingin ya, pegang kamera ya. Dingin ya, tangannya nggak bisa gini ya.